Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Berendo Ruang Konsultasi. Baik pemirsa, kita lanjutkan tadi terkait dengan dukungan psikologis awal ya Bang. Mungkin boleh dilanjutkan langsung oleh Bang Rian. Ya, memang ini juga sangat penting ya diketahui oleh khususnya orang tua dan orang-orang terdekat maupun bahkan calon orang tua ya, bahwa ketika individu terkena sebuah hal yang sangat besar, khususnya hal-hal negatif, dan dalam hal ini cyberbullying, dan kelihatan nih tanda-tanda bahwa ada perubahan perilaku, tentu kita harus memberikan dukungan psikologis awal. Itu sebenarnya konsep yang sangat simpel tetapi harus dijalani dan harus dilakukan. Yang pertama mulai dari melihat. Jadi bagaimana orang tua khususnya atau orang-orang terdekat melihat, oh ternyata ada suatu hal yang berbeda nih misalnya. Dari melihat dulu, kemudian dari melihat mendengar. Jadi orang tua juga jangan tutup telinga nih, atau orang terdekat juga jangan tutup telinga. Kamu misalnya cuman seperti itu aja kok, ini misalnya kok sedih misalnya, atau cuman gitu doang kan. Tapi orang tua juga memang harus mendengar. Setelah melihat, kemudian mendengar, kemudian yang ketiga beri rasa aman. Karena apa? Karena anak-anak dan remaja itu adalah fase transisi ya, dimana mereka masih mencoba segala sesuatu hal yang baru, sehingga ketika orang tua tidak melihat, mendengar, dan memberikan rasa nyaman, mereka akan mencari rasa nyaman di luar. Nah itu yang sangat dikhawatirkan, karena kalau di luar kan tidak terkontrol ya, apapun hal tersebut bisa dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Kemudian setelah beri rasa nyaman ya, bangun harapan bahwa ada harapan ternyata nih, hubungkan bahwa bagaimana si anak atau individu atau remaja bisa terhubung dengan orang-orang sekitar yang benar-benar bisa untuk memahami. Terakhir tadi beri harapan bahwa masih ada harapan kok, walaupun hal yang dianggap sebuah hal yang sangat besar ya yang dirasakan oleh remaja tersebut, misalnya hal yang sangat berat nih yang ditimpa, misalnya anak tersebut atau individu sudah mengalami cyberbullying yang sangat parah nih, misalnya sudah disebarkan sebuah foto misalnya atau sebuah chat yang benar-benar hal tersebut melanggar kode etik sosial misalnya ya, dan hal tersebut memberikan rasa malu misalnya. Nah walaupun seperti itu ada harapan, jadi beri harapan nih dari orang tua atau orang terdekat bahwa ke depan, masa depan itu masih panjang, misalnya ada hal-hal yang bisa dilakukan walaupun hal hari ini, walaupun sebelumnya sudah terjadi hal-hal negatif, tapi ada harapan ke depan bahwa anak tersebut bisa bangkit dan memberikan motivasi untuk kembali berproduktif lagi seperti itu. Oke, berarti memang harus melihat, mendengarkan, dan juga memberikan harapan agar anak itu ada rasa aman untuk bercerita kepada orang tua dan tidak mencari keamanan itu di luar ya Bang? Iya. Oke. Step awal ini yang paling penting sebenarnya. Oke, step awalnya yang paling penting. Oke, Siva, ke Mbak Diana dulu nih. Kalau misalnya tadi kan dibahas terkait dengan orang tua. Kalau misalnya dari guru dan sekolah itu ada peran penting nggak untuk penyebab atau pencegahan dari cyberbullying? Jadi memang intervensi yang integratif ini yang penting banget ya, nggak hanya di rumah, tapi juga sekolah ini penting sekali. Kita mulai harus aware, melek bahwa di sekolah ini ternyata fenomena-fenomena bullying ini, verbal bullying atau misalnya yang awalnya menjadi pintu masuk dari cyberbullying ini sering banyak terjadi, sehingga kita sebagai pihak sekolah, sebagai guru juga mesti aware juga ketika ada nih, kita dengar nih proses seperti ada satu anak misalnya menjelekkan anak yang lain di depan teman-temannya, kita segera bertindak gitu kan, kita segera bertindak dan juga lakukan kira-kira bagaimana proses konseling terhadap siswa kita, karena ini penting banget. Setiap guru ini seharusnya punya skill basic ilmu psikologi gitu ya, yang sebenarnya nggak semuanya, tapi mau belajarlah guru ini bagaimana menjadi konselor untuk murid-muridnya, karena guru mata pelajaran sebenarnya juga wajib untuk tahu bahwa melihat bagaimana kepribadian anak-anak ini gitu loh. Jadi sebagai kita penyelenggara pendidikan di sekolah juga perlu melek
bahwa kita punya andil yang sangat penting untuk mencegah kasus ini terjadi semakin marak ya. Mulai dari misalnya penggunaan gadget juga kita bisa sering kasih edukasi sama anak-anak bahwa bagaimana kita menghargai, menghormati orang lain di sosial media ini penting sekali gitu. Jadi pelajaran-pelajaran sekarang ini banyak sekali sekolah-sekolah yang udah mulai aware gitu ya, sudah banyak guru BK-nya, nggak cuma guru BK tapi guru kelasnya juga mulai belajar bahwa ternyata bagaimana menanamkan nilai-nilai respectful, bagaimana menanamkan nilai empati, bagaimana nilai-nilai kemanusiaan yang terkadang kita itu lupa untuk recalling karena di rumah orang tua itu mungkin kehabisan waktu atau udah sibuk untuk bekerja, sehingga untuk hal-hal sensitif tentang manusia kayak gini lupa untuk diajarin ke anaknya. Inilah fungsi kita sebagai penyelenggara pendidikan, bahwa ternyata di sekolah, bahkan di kampus, kebetulan saya ngajar di kampus tuh selalu banget gitu ya, bagaimana mengajarkan kita bersosial media juga menjaga diri, bagaimana kita tahu bagaimana kejahatan itu bisa terjadi dimanapun, kita hati-hati. Itu adalah hal-hal yang mungkin terdengarnya sepele tapi perlu diingetin, karena anak-anak ini ibaratnya butuh hal-hal yang mungkin menyentuh selain terkait misalnya akademik achievementnya atau lain sebagainya. Ini juga perlu banget karena yaitu tadi semakin kesini kebanyakan korban-korban itu terjadi karena ya bukan karena anak yang ibaratnya nggak pintar gitu kan, ternyata banyak juga anak yang secara IQ, secara intelijensi dia cerdas dan lain sebagainya, tapi terjebak dalam cyberbullying ini, sehingga yaitu tadi kita perlu sama-sama saling merangkul dan lakukan edukasi sama orang sekitar kita. Oke, kalau dari orang tua sendiri nih Mbak, sejauh apa sih sebenarnya komunikasi terbuka yang bisa dilakukan orang tua terhadap anak agar mencegah dan juga menjadi pelindung untuk cyberbullying ini? Intinya boleh misalnya orang tua misalnya di ruang konseling, saya udah capek kerja nih Mbak dan lain sebagainya. Oke, itu adalah tugas kita misalnya untuk mencari nafkah. Tetapi jangan lupa juga untuk bagaimana anak-anak ini butuh tangki emosional yang perlu kita isi. Kematangan emosional tangki mereka itu juga tanggung jawab kita. Itu adalah amanah diri kita, sehingga ya itu tadi seperti apa dibilang sama Bang Rian tadi, bahwa fullin tangki emosionalnya mereka dan juga belajar peka sama perubahannya mereka. Kalau misalnya nih ya itu tadi ada perubahan yang kira-kira awalnya anaknya semangat terus tiba-tiba ini pasti ada something. Nah ini kita bisa masuknya mungkin kalau misalnya orang tuanya mungkin peka gitu ya, dan mungkin juga kreatif akan cari cara nih bagaimana untuk bisa mendekati dan lakukan komunikasi terhadap anaknya. Sesimpel misalnya sebelum tidur aja gitu, say hi gitu, misalnya say hi walaupun anaknya udah SMP, say hi terus kayak bercanda lagi gitu kan, kayak pillow talk lagi sama anak. Karena anak remaja ini yang paling ini paling banyak yang orang tua yang terkelabui, bahwa anak remaja ini luarnya terkesannya mereka udah mau dewasa, padahal anak-anaknya mental age-nya, usia mentalnya mungkin masih anak-anak banget dan mereka masih suka untuk didengarkan gitu loh. Sehingga ya itu tadi silahkan untuk maksimalkan fungsi-fungsi orang tuanya dengan yaitu ajakin banyak ngobrol aja misalnya sebelum tidur, atau sehari itu minimal ada waktu ngobrol deh. Tanya gitu mereka hari ini ngapain. Ketika misalnya ada yang berubah, kalau kita ngerasa emang susah, inilah fungsi misalnya sekarang pelayanan kesehatan mental udah banyak banget di rumah sakit di Bengkulu juga udah banyak, layanan praktik mandiri juga udah banyak. Silahkan cari tahu, cari bantuan, sehingga ya itu tadi kita bisa melakukan pendekatan secara integratif, mencari pertolongan sebelum terlambat. Oke, tadi sempat disebut juga ya Mbak ya terkait dengan tangki emosional. Nah, tangki emosional itu seperti apa sih yang harus dipenuhi orang tua di rumah agar anak-anak tuh pada saat di luar itu dia kuat dan juga terlindung dari bully, bukan dari cyberbullying aja tapi dari bully-bully yang lain. Oke. Kalau teorinya tangki emosional itu kan sebenarnya ada 5 gitu ya, ada misalnya word of affirmation, ada act of service, ada misalnya receiving gifts gitu ya, ada quality time, dan misalnya ada beberapa, yaitu ada 5 gitu kan bahasa cinta. Nah idealnya sebenarnya dari kecil kita bisa belajar peka juga gitu loh, belajar ada waktu deh misalnya ngobrol sih saling sama suami istri, oh dia ini paling suka misalnya nerima hadiah dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau anak-anak itu atau remaja semuanya itu dia suka biasanya, mulai dari nerima hadiah, mulai dari misalnya dikasih diajak jalan-jalan, mereka tuh suka. Bahkan kebanyakan kalau klien-klien aku remaja, dia tuh kayaknya nggak ada rasa puasnya Mbak, ibaratnya gitu. Nah dari situ kan kita bisa sisipkan nih nilai-nilai emosionalnya dengan yaitu tadi banyakin ngobrol gitu loh, dan belajar untuk menjadi orang tua yang no judgmental gitu ya. Ada sisi-sisi di mana kita memang harus tegas, tapi ada sisi-sisi bagaimana kita
ibaratnya setara sama mereka. Ini yang perlu kita pelajari dari negara-negara maju ya. Kenapa sih kalau di luar negeri kayaknya kita ngobrol sama anak 3 tahun udah kayak anak yang ngobrol dengan orang dewasa. banget ya, Mbak. Dan itu perlu kita adaptasi dan kita pelajari karena ya itu tadi, anak itu butuh teman bercerita, dan kadang memang kita belajar menjadi orang tua bijak itu memang susah, tapi perlu Oke. dipelajari. Oke, baik pemirsa, tentunya harus ada fondasi yang kuat untuk mencegah bully dan juga cyberbullying. Tetap bersama kami di Berendo Ruang Konsultasi.